Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai materi tantangan Pancasila dalam kancah politik Indonesia. Ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Diva Mutiara Sulaiman, yang kedua ada saya sendiri sebagai moderator yaitu Rizky Ismail Iskandar, kemudian ada Nenden Aisyah dan juga yang terakhir ada Faskal Iqbal Afdilah. Oke, pertama-tama ada latar belakang. Pancasila sebagai sebuah ideologi dasar negara Indonesia menjadi panduan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, kerap menghadapi tantangan dalam dunia politik. Perubahan dalam landscape politik, perkembangan demokrasi, dan pengaruh globalisasi kerap menguji ketahanan nilai-nilai Pancasila. Tantangan-tantangan tersebut seperti pragmatisme politik yang mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok, kemudian politik identitas yang mengancam integrasi sosial, serta penyebaran ideologi asing melalui globalisasi, berpotensi menggeser nilai-nilai Pancasila. Di sisi lain, menurunnya pemahaman masyarakat, terutama generasi muda, akan pentingnya Pancasila sebagai panduan berpolitik, memperburuk kondisi ini, sehingga diperlukan peningkatan pendidikan Pancasila agar tetap relevan dalam politik Indonesia. Kemudian didapatkan rumusan masalah dari latar belakang tadi, yaitu yang pertama ada bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia politik Indonesia saat ini. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan panduan dalam kehidupan politik di Indonesia. Yang ketiga, ada bagaimana pengaruh pragmatisme politik, politik identitas, dan globalisasi terhadap eksistensi nilai-nilai Pancasila dalam politik Indonesia. Dan yang terakhir, keempat, apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk menguatkan pemahaman dan penerapan Pancasila dalam kancah politik Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama ada menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik politik di Indonesia saat ini. Yang kedua ada mengidentifikasi dan mengkaji tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menjaga nilai-nilai Pancasila di dunia politik Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh pragmatisme politik, politik identitas, dan globalisasi terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks politik. Dan yang terakhir, yang keempat, memberikan rekomendasi mengenai strategi yang dapat diambil untuk memperkuat kesadaran dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila di kancah politik, terutama untuk generasi muda dan calon-calon pemimpin masa depan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila bagi bangsa Indonesia sendiri menjadi landasan dan motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila menjadi suatu yang ideal atau das solen dan diwujudkan menjadi kenyataan, yakni das sein. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila antara lain yang pertama nilai ketuhanan yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia itu mengakui dan mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ada nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini mengandung makna bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, persamaan, juga perdamaian. Dan yang terakhir, nilai persatuan, yang di mana terkandung dalam sila Persatuan Indonesia yang mengandung makna bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian selanjutnya ada nilai kerakyatan yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang dimana mengandung makna bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi demokrasi serta musyawarah mufakat. Terakhir ada nilai keadilan. Ini terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana bangsa Indonesia menjunjung tinggi keadilan sosial yang sama rata bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bukan sesuatu yang abstrak atau mengawang-awang, tetapi bersifat nyata dan membumi. Dari nilai-nilai Pancasila ini, yang berasal dari kehidupan bermasyarakat yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia, kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia harus berlandaskan dan mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ucap Hernadi pada tahun 2020.
Ya, saya akan melanjutkan tentang tantangan nilai-nilai Pancasila dalam dunia politik. Apa aja sih tantangan nilai-nilai Pancasila dalam dunia politik? Yaitu yang pertama ada pragmatisme politik dan korupsi. Pragmatisme politik yaitu kecenderungan mengutamakan kepentingan kelompok atau individu daripada kepentingan bangsa menjadi tantangan besar dalam penerapan Pancasila. Pragmatisme ini seringkali menyebabkan korupsi dan konflik kepentingan di kalangan politisi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan kerakyatan. Banyak sekali politisi di Indonesia yang lebih mementingkan kekuasaan dan keuntungan pribadi atau kelompok daripada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Hal ini pastinya menimbulkan praktik korupsi, nepotisme, dan kebijakan yang tidak pro rakyat. Next. Dan yang kedua ada politik identitas. Politik identitas itu merujuk pada penggunaan isu-isu identitas seperti agama, etnis, atau golongan untuk kepentingan politik, berdampak besar pada stabilitas dan persatuan di Indonesia. Penggunaan politik identitas ini sering banget meningkatkan polarisasi dan memicu konflik di masyarakat, terutama dalam konteks pemilu. Hal ini melemahkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang merupakan inti dari sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Politik identitas menggerus nilai-nilai persatuan dalam Pancasila karena menyebabkan perpecahan di masyarakat. Oke, next. Yang ketiga ada globalisasi. Globalisasi membawa arus informasi, ideologi, dan budaya asing yang secara tidak langsung mempengaruhi politik di Indonesia. Ideologi asing seperti liberalisme dan individualisme kadang bertentangan dengan nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan dalam Pancasila. Di sisi lain juga, globalisasi memudahkan penyebaran ideologi radikal yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Globalisasi menggerus nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong dalam Pancasila. Masyarakat yang terpengaruh oleh nilai-nilai individualistis mungkin lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada kesejahteraan bersama. Selain itu, masuknya paham radikal juga mengancam persatuan dan toleransi antar umat beragama yang menjadi dasar kehidupan berbangsa. Next. Oke, selanjutnya adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik politik, di mana yang sila pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini tercermin dalam kebijakan politik yang menjamin kebebasan beragama dan menghormati keberagaman keyakinan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Dalam praktiknya, pemerintah perlu bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap semua kelompok agama. Contohnya adalah pemerintah mendukung keberagaman agama dan mengakomodasi kebutuhan agama dalam kebijakan publik. Misalnya dengan menetapkan hari libur nasional untuk berbagai hari besar keagamaan. Nah, yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana sila ini mendorong praktik politik yang menjunjung tinggi keadilan, menghormati hak asasi manusia, dan memajukan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pemerintah perlu melindungi hak-hak warga negara, terutama kelompok rentan, dan memastikan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Contohnya adalah pembuatan kebijakan pro-rakyat yang memperhatikan kelompok-kelompok kurang mampu, seperti bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan juga program pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia, di mana sila ini menuntut agar praktik politik dan kebijakan pemerintah memperkuat persatuan nasional dan menjaga keutuhan bangsa. Pemerintah dan pemimpin politik diharapkan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok, serta mencegah isu-isu yang dapat memicu perpecahan. Contohnya adalah implementasi kebijakan yang mendukung kesatuan bangsa, seperti desentralisasi atau otonomi daerah yang tetap menjaga kesatuan Indonesia, serta upaya untuk meredakan potensi konflik antar daerah atau kelompok. Selanjutnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana nilai kerakyatan dalam sila ini menekankan pada pengambilan keputusan yang demokratis dan mengutamakan musyawarah. Dalam praktik politik, nilai ini menghendaki partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan melalui perwakilan di parlemen atau musyawarah daerah. Contohnya adalah pembuatan RUU atau kebijakan pemerintah yang pastinya melibatkan partisipasi publik dan juga konsultasi dengan para pemangku kepentingan.
Nah, yang terakhir atau yang kelima adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana nilai keadilan sosial dalam Pancasila mendorong pemerintah untuk memastikan distribusi kesejahteraan yang merata dan kebijakan ekonomi yang juga pro rakyat. Dalam politik, sila ini tercermin dalam komitmen untuk mengatasi kemiskinan. Contohnya adalah pelaksanaan program pembangunan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia, seperti program bantuan sosial, pembangunan infrastruktur di daerah terpencil, dan juga kebijakan redistribusi lahan bagi masyarakat. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah penguatan nilai-nilai Pancasila dalam dunia politik. Yang pertama adalah memperkuat pendidikan Pancasila di semua jenjang pendidikan. Yang kedua, mendorong etika politik berbasis Pancasila bagi pemimpin dan partai politik. Yang ketiga, memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan. Yang keempat, mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan politik. Dan yang terakhir, meningkatkan integrasi sosial untuk mencegah politik identitas. Selanjutnya ada studi kasus mengenai materi kita, yaitu dengan judul berita kronologi kasus korupsi proyek kereta api yang seret ex Dirjen Kemenhub jadi tersangka. Tanggapan dari kelompok kami yaitu kasus korupsi yang melibatkan mantan pejabat tinggi Kementerian Perhubungan ini dapat dijadikan contoh nyata bagaimana nilai-nilai Pancasila seringkali sulit diterapkan di tataran pemerintahan. Kasus korupsi semacam ini menunjukkan adanya pengabaian terhadap prinsip ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, serta nilai keadilan sosial pada sila kelima, yang seharusnya menjadi dasar bagi setiap kebijakan publik dan pengelolaan anggaran. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan negara secara finansial, juga menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, yang pada akhirnya menghambat upaya untuk membangun solidaritas nasional. Dalam konteks ini, tantangan penerapan Pancasila, terutama dalam bidang politik, adalah merupakan integritas, meningkatkan pengawasan dan serta memperkuat penegakan hukum. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.